Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamini fi jannat yatasaalun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga dan merawatnya dengan baik, adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah. Ketika iman kita pupuk, ketika iman kita jaga dengan baik, insyaallah akan membuahkan hasil yang gemilang. Itulah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah bekal yang paling terbaik, yang paling sempurna yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kehidupan manusia di dunia ini sampai ke akhirat nanti tak ubahnya seperti perjalanan atau waktu yang dilalui oleh peserta didik atau siswa di sekolah. Ketika seorang siswa dia mengikuti pembelajaran dengan baik, melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang siswa, maka di akhir pembelajarannya tentu dia akan mendapatkan rapor yang baik. Namun selama dalam perjalanan waktu belajar, dia tidak mengarahkan kemampuannya, dan bahkan dia melanggar aturan-aturan yang telah diberikan oleh sekolah maupun gurunya, tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan kepadanya, maka ingat, catatan akhirnya tentu rapornya bukan rapor yang baik, tapi rapornya adalah buruk. Demikian halnya dengan seorang muslim dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin.
kita tahu banyak seperti siswa tersebut. Apa yang kita lakukan hari ini selalu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lakukan kebaikan, maka yang akan kita terima nanti adalah kebaikan. Namun ketika dalam perjalanan waktu di dunia ini kita mempergunakan waktu kita untuk kemaksiatan, durhaka kepada Allah, meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, maka di akhirat nanti manusia akan menerima rapor dari sebelah kiri atau rapor yang buruk. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap manusia, setiap orang, setiap jiwa akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seseorang, ketika dia di dunia barangkali dia salah namun selalu dibenarkan oleh pengadilan. Banyak pengadilan tapi tidak memberikan rasa adil dalam hidupnya. Maka ingat, di akhirat yang benar adalah tetap benar, yang salah adalah tetap salah. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang terbaik dari semua-semua pengadilan yang ada. Maka oleh karena itu ketika seseorang mengerjakan keburukan, maka dia akan pikul keburukan tersebut. Kecuali ada orang yang menerima rapor nanti, yang akan diberikan adalah dari sebelah kanan. Itulah illa ashabal yamin. Mereka adalah kelompok-kelompok yang kanan. Siapa mereka itu? Mereka adalah ketika dalam kehidupan di dunia beribadah kepada Allah, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dia patuh dengan tugasnya sebagai manusia, yaitunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat mereka akan diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga mereka akan saling bertanya nanti tentang keadaan orang-orang yang ada di neraka. Apa pertanyaan mereka ketika itu? Masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Neraka sakor adalah neraka yang bisa menghanguskan dan membakar kulit seseorang. Mereka menjawab ketika itu, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu waktu di dunia tidak melakukan salat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa tiang dari agama Islam ini, kata Nabi SAW, adalah terdapat di dalam ibadah salat yang kita lakukan. Ra'sul amri al-Islam, pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amudahu as-salah, sementara tiangnya adalah salat. Maka ketika seseorang tidak mendirikan salat, berarti dia telah merobohkan agamanya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat, kata Nabi, adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia telah menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang laki-laki, tentu tidak ada halangan bagi kita untuk mengerjakan salat. Kita tidak datang bulan, sama seperti perempuan kita tidak melahirkan. Dalam keadaan apapun, salat adalah ibadah wajib yang tidak boleh kita tinggalkan. Sakit kita tidak bisa memakai air, bertayamum kata agama. Tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, ya duduk. Tidak bisa dalam keadaan berduduk, maka berbaring. Maka ibadah salat adalah ibadah yang wajib kita kerjakan. Ketika seseorang mengabaikan tentang ibadah salat, berarti dia telah menganggap enteng terhadap agama yang telah dianutnya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kewajiban salat dalam Al-Quran bukan hanya melekat kepada kita saja, namun keluarga kita pun disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah salat.
Dalam Quran surah yang ke-20 ayat 132 kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan salat dan ekstra sabarlah dalam mengerjakan perintah tersebut. Apa maknanya? Ketika kita sebagai kepala keluarga melakukan salat, kita harus mencek dan cross check tentang ibadah salat istri kita, ibadah salat anak-anak kita. Jangan sampai nanti di neraka kita terpisah dengan keluarga kita. Kita terpisah di akhirat dengan anak dan istri kita. Kenapa? Karena mengabaikan perintah Allah yang namanya salat. Maka salat, ma'asyiral muslimin, diumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salah seorang kamu yang mandi setiap hari dengan sebuah sungai di depan rumahnya. Hal yabqa min darani, apakah dakinya tinggal, kotorannya masih ada, kata Nabi kepada sahabat. Sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Demikian pula lah salat. Salat bisa menghapuskan dosa orang. Dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Salat menghapuskan dosa. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatunibatil kabair. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah berupa salat. Kalau dikerjakan salat sebentar, kalau dilakukan salat tidak lama. Tapi kenapa enteng, ada orang yang enteng mengerjakan salat, mengabaikan perintah salat, dan bahkan dengan asik bermain game, nonton TV, dengan aktivitasnya dia lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah kebutuhan. Agar kita tidak menyesal nanti di akhirat, maka kewajiban salat harus kita lakukan dalam kehidupan ini sampai ajal datang dan menjemput kita. Inilah golongan pertama, orang-orang yang nanti akan menerima rapor merah, rapor keburukan, orang yang di dalam kehidupannya dia tidak melakukan salat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka saqar, atau orang yang menerima rapor dari arah kiri atau rapor keburukannya nanti adalah walam nakunun imul miskin, orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Padahal dalam kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, tak semua orang kaya, tak semua orang miskin. Ada orang yang berlebih dari A tapi kurang dari B. Demikian pula kita dalam hidup ini. Maka nanti di akhirat ada orang yang berlomba-lomba ingin masuk dalam surga. Para syahid berjuang dan ingin cepat masuk surga. Ulama ingin cepat masuk surga. Orang yang melakukan ketaatan ingin cepat masuk surga. Orang yang bersedekah ingin cepat masuk surga. Maka mereka sepakat untuk mendahulukan ulama masuk surga terlebih dahulu. Namun apa yang dikatakan oleh ulama ini, saya tidak bisa menjadi ulama, menjadi hebat, menjadi orang mulia kalau tidak ada sokongan dari orang-orang yang bersedekah, orang-orang kaya yang menjihadkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukanlah orang yang bersedekah karena Allah masuk ke dalam surganya Allah. Ini gambaran kepada kita bahwa harta yang ada pada kita sejatinya tidak untuk kita semuanya, tapi Allah menitipkan kepada kita agar menjadi kebaikan bagi kita dengan menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan sebagai investasi akhirat. Iza mata banu Adam inqata amalu, kalaulah mati anak Adam kecil Nabi, maka terputus semua amalnya. Illa min salasin, kecuali yang tak putus amalnya adalah orang-orang yang melakukan sedekah jariyah. Maka orang yang bersedekah berarti dia telah menginvestasikan hartanya, dan jalan yang akan ditempuhnya di akhirat adalah jalan yang mulus. Barangkali dalam kehidupan di dunia, orang yang berpikir untuk dunia, diberikan harta kepada orang miskin, kepada orang lain hartanya kurang, iya dari segi dunia, tapi dari segi atau dari sisi Allah, harta yang diinfakkan adalah disimpan di sisi Allah sebagai kebaikan untuknya.
Maka orang yang mengabaikan terhadap anak yatim, fakir miskin, tidak peduli kepada orang lain, maka termasuklah kelompok yang menerima rapor dari sebelah kiri nantinya, dan tempatnya adalah di neraka saqar. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, orang yang akan menerima rapor keburukan nanti adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Orang-orang yang selalu membicarakan hal-hal yang batil bersama orang-orang yang mendalami hal-hal batil tersebut. Apa maknanya? Kita mesti menjaga lisan dalam kehidupan ini. Jangan sampai lisan kita dipergunakan untuk sesuatu yang lagha, yang tidak baik, yang justru mendatangkan murka Allah. Bahkan dalam kehidupan, apalagi zaman modern hari ini, semua orang bisa berkata, semua orang bisa berkomentar, dan itulah yang disebut dengan netizen. Terkadang menyakiti orang, menyinggung perasaan orang, tak peduli dia dengan bagaimana sakitnya hati orang. Namun ingat, di akhirat nanti akan dituntut pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan membicarakan sesuatu yang batil, jangan menggibah orang, jangan memfitnah dan menggunjing orang. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan hal seperti ini, kata Allah, adalah termasuk orang-orang yang nanti di akhirat akan menerima rapor yang buruk atau dari sebelah kiri. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Siapa lagi orang yang menerima rapor keburukan nanti di akhirat? Adalah orang-orang yang tidak yakin dengan hari kiamat, yang tidak yakin dengan akhirat. Barangkali hari ini, ma'asyiral muslimin, akhirat itu adalah hayalan. Tapi bagi seorang muslim, akhirat itu adalah keyakinan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Hidup di dunia ini pendek, tidak lama-lama. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu zalika." Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Sementara di akhirat, setelah kematian, di alam barzah, alam tunggu atau tempat transit, orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka mendapatkan nikmat dari nikmat surganya Allah. Mereka belum masuk surga, tapi sudah dirasakan nikmat surga oleh Allah kepadanya dengan sebab kebaikannya ketika hidup di dunia. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan keburukan di dunia, mati, masuk dalam kubur, transit sampai di alam barzah. Di alam barzah saat sekarang ini, orang yang sudah meninggal tersebut, mereka juga akan mendapatkan azab dari Allah ketika hidup di dunia dulu tidak mengindahkan perintah Allah. Sampai kapan orang akan berada di alam barzah? Sampai kiamat datang, sampai trompet ditiupkan oleh malaikat, sampai manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang pendek, namun pendeknya kehidupan dunia justru membawa kesengsaraan terhadap kehidupan akhirat nanti. Jangan sampai terjadi seperti itu kepada kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat ini yang telah disampaikan oleh Allah mengingatkan kepada kita, pertama, jangan kita menjadi orang yang meremehkan ibadah salat. Yang kedua, jangan sampai kita menjadi orang yang tak peduli dengan fakir miskin, anak yatim. Yang ketiga, pergunakan lisan kita untuk kebaikan di jalan Allah. Yang keempat, perkuat keimanan kita dengan ibadah, karena kita yakin bahwa kiamat atau akhirat akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.